بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada inti kitab ini yang disebutkan di cetakan yang sama kita di halaman 39. Al-maqsudu bis sunnah. Ya. Qala Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, beliau mengatakan, lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun, tatkala perkara yang sudah ma'ruf bahwasannya di antara penamaan ahlus sunnati wal jamaah adalah as-salafiyun. Biasanya gitu kan, kita di Indonesia ini kalau nyebut salafi maka yang diinginkan ahlus sunnati wal jamaah. Tatkala termasuk nama ahlus sunnah adalah salafiyun, fayahsunu at-ta'rifu bis sunnah fil lughah, maka sangat bagus mendefinisikan lafaz sunnah secara bahasa. Apa sih makna lafaz sunnah secara bahasa? Wa fil istilah, dan juga makna lafaz sunnah secara istilah. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, setelah mengetahui lafaz sunnah secara bahasa dan secara istilah, nu'arriju 'ala ta'rif bi musammayat ahli sunnati wal jamaah wa dzikri sababi dzalika. Kita kembangkan pada definisi dengan penamaan ahli sunnati wal jamaah. Nu'arrij itu kalau secara bahasa dari ta'rij, melariskan, melakukan, mempopularitaskan, itu maknanya tadi ya. Tsumma dzakara sabab atau wa dzikri sababi dzalik, dan menyebutkan sebab-sebab hal tersebut. Fas-sunnah fil lughah hiya at-tariqah was-sirah. Sunnah secara bahasa itu at-tariqah, jalan, was-sirah, sirah ya sirah ya, jejak perjalanan. Wa qad ikhtalafa ulama lughah, sungguh para ulama lughah berbeda pendapat. Halis sunnah maqsuratun fil lughah ala tariqatil hasanah. Apakah lafaz sunnah ini secara bahasa terbatas pada makna at-tariqah al-hasanah, jalan yang bagus, au anha tashmalul hasanah wal qabihah, ataukah lafaz sunnah ini secara bahasa mencakup tariqah yang hasanah dan tariqah yang qabihah.
Faham? Nyambung? Jadi para ulama ahli lughah beda pendapat. Apakah lafaz sunnah secara bahasa itu mencakup jalan yang bagus ataukah mencakup jalan yang bagus dan lurus serta jalan yang buruk? Jadi mencakup lebih umum ya. Was sahih, pendapat yang sahih, annal murada biha fil lughah, bahwasannya yang dimaksudkan dengan lafaz sunnah tadi secara bahasa hiya tariqah sawa'an kanat hasanah atau sawa'un kanat hasanatan au qabihatan. Secara lughah dia adalah jalan yang bagus ataukah jalan yang buruk. Jadi lebih umum secara bahasa lafaz sunnah itu tadi. Jelas ya? Sehingga dari sini bisa disimpulkan ya ikhwan, ketika antum menyebutkan lafaz sunnah, bisa antum pakai istilah sunnah ini tadi, istilah lafaz, untuk menyebutkan perkara-perkara yang buruk. Misalkan ada orang menyembah kuburan, minta-minta di kuburan dengan alasan ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum katakan ini adalah sunnatun jahiliyah. Boleh apa enggak? Boleh ya. Dikarenakan lafaz sunnah bisa dipakai secara lughah berkaitan dengan perkara-perkara yang buruk. Difahami? Jelas pirane? Sehingga boleh antum mengatakan ini sunnatul Yahud, sunnahnya orang-orang Yahudi. Ini sunnahnya orang-orang Nasara. Difahami? Ini misalkan Desember, perayaan tahun baru, ya enggak? Antum katakan ini adalah sunnah Yahud, sunnah orang-orang kafir. Bolehkah? Secara lughah diperbolehkan. Wa mimma yadullu ala dzalika haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Disebutkan dalam hadis, kata Rasul, barang siapa yang mensunnahkan dalam agama Islam ini dengan sunnah yang hasanah, Rasul menyebutnya sunnah hasanah, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala sunnah hasanah tadi, wa ajruman amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya. Tergambar antum mencontohkan suatu amalan ibadah di tengah-tengah masyarakat yang mereka lalai dari ibadah ini tadi, kemudian diikuti oleh orang lain, maka antum dapat pahala memberikan contoh tadi, kemudian dapat pahala orang yang ngikuti. Contoh misalkan sunnah di suatu masjid, orang kalau masuk masjid langsung duduk. Sunnahnya kan tahiyatul masjid kan. Antum setiap kali masuk masjid, antum tahiyatul masjid, sehingga dilihat oleh orang-orang yang duduk ini tadi, mereka ikut untuk tahiyatul masjid. Antum dapat pahala karena mencontohkan. Kemudian antum dapat pahala berapa banyak orang yang ngerjakan tadi, antum dapat pahala. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang mencontohkan sunnah yang sayyi'ah, yang buruk, fa alaihi wizruha, maka atas dia nanggung dosanya, dosa sunnah yang buruk tadi. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ngerjakan. Nah dari sini jangan mempublikasikan kemaksiatan. Kalau maksiatnya antum dicontoh oleh orang, maka antum ikut dapat dosa orang yang mengerjakannya tadi. Kalaupun seseorang terjatuh pada dosa,
namun dia pribadi yang menelan dosa tadi, tidak ngajak-ngajak orang lain, itu masih mending. Masih mending. Dosanya tidak muta'addi, tidak berantai. Istilah sebagian orang tuh tidak dosa jariah. Contoh misalkan yang di zaman sekarang ini, orang yang pertama kali mengajarkan joget TikTok, ya enggak? Siapa? Wallahu alam. Siapa yang pertama kali mengajarkan joget TikTok di zaman sekarang ini tadi? Diikuti oleh emak-emak, nenek-nenek, pegawai, PNS, seluruh Indonesia sama sebumi ini nah. Dia dewek yang nanggungnya tadi. Dosa dia ngajarkan itu jelas. Kemudian dosa antum hitung banyaknya tadi. Misalkan contoh, apa namanya, followers nah, dia punya 1000 followers, dia joget TikTok itu tadi, kemudian diikuti oleh seluruh para pengikutnya tadi. Antum bisa bayangkan banyak dosanya tadi. Nah, cak mana kalau seandainya media ini tadi, ini gambaran media tadi, dia ngerjakan atau menyebutkan suatu amalan sunnah, diikuti semua banyak pihak. Kalau diikuti oleh ribuan akan antum dapatkan pahala tadi. Oleh karenanya ketika kita ini tidak ada yang bisa menjamin diri kita ini selamat dari dosa, dari maksiat ya. Tapi minimal jangan ngajak orang lain kalau berdosa itu tadi. Paling enggak walaupun sebenarnya ya kita berupaya untuk menghindar dosa, paling enggak minimal dosa ini tadi tidak muta'addi. Makanya tatkala seseorang yang dosanya tidak tampak, tidak dilihat oleh orang banyak dan tidak dicerita-ceritakan, tidak dipamerkan, Rasul mengatakan dalam hadis, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu terang-terangan. Dia melakukan dosa tadi sengaja dipamer dan dilihat oleh banyak orang. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Sababul wurudnya, kalau tidak salah, kisahnya ini ada orang miskin, beberapa orang masuk masjid ketika itu, dilihat sama Rasul kayaknya ini buntu-buntu galuh. Ya. Kemudian Rasul menganjurkan untuk sedekah. Ya. Lalu ada salah seorang sahabi, sedekahlah dia itu waktu itu. Antum lihat di hadisnya kelengkapan. Sedekahlah dia ke orang-orang yang lusuh pakaiannya, lesu wajah dari tadi raut, orang yang membutuhkan, sambil bawa pedang-pedang mereka. Nah, kemudian yang sedekah ini tadi, satu orang diikuti oleh sahabat yang lain. Akhirnya mereka ada yang ngasih orang itu tersebut, sampai disebutkan dalam hadis itu yang dikasih ini, beberapa orang ini pun ikut sedekah. Ya enggak? Dia terkumpul, dia pun ikut sedekah. Nah, setelah kejadian ini, pada saat itu Rasul mengatakan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, untuk memberitahu kepada sahabat yang pertama kali nyontohkan tadi, kemudian diikuti banyak orang. Nah, dalil ini dijadikan argumentasi oleh sebagian orang adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan sunnah itu ada dua, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sedangkan bid'ah itu lawan dari sunnah, sehingga bid'ah juga ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Difahami? Nah, itu alasan mereka. Terus apa kata mereka kalau bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu versinya Buya Yahya, ya, Buya Yahya. Ya, seperti tahlilan itu bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah yang Anda dengar video dia itu, contoh salat subuh ditambah jadi 4 rakaat. Itu tadi. Yang hasanah ya tahlilan, zikir berjamaah. Ini tidak ada di zaman Rasul. Tapi ini namanya hasanah, bagus. Kenapa? Karena zikir memang ada dalil. Tapi yang tidak ada itu cuman tata caranya. Kemudian tahlilan maksud itu yang
ngumpul-ngumpul yasinan dan segala macam itu. Jelas ya? Haitsu qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sunnah ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'ah. Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagi sunnah menjadi dua, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Kemudian amma ta'rifus sunnah fil istilah. Adapun definisi sunnah secara istilah. Definisi sunnah secara istilah di sini disebutkan falaha istilahun indal muhadditsin. Maka lafaz sunnah punya banyak istilah. Ada istilah di kalangan ahlul hadis. Laha istilahan inda usuliyin. Ada istilah di kalangan ahli usul. Wa kadzalika indal fuqaha. Demikian juga ada istilah di kalangan fuqaha. 3 ini ya. Yang keempat, istilah inda ulama il aqaid. Istilah di kalangan para ulama aqaid, akidah. Jelas? Jadi ada 4 ya. Istilah sunnah menurut ahlul hadis, istilah sunnah menurut usuliyin, istilah sunnah menurut fuqaha, dan istilah sunnah menurut ulama akidah. Demikian juga yang dulu kami dapat dari Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani ketika pelajaran Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Beliau menyebutkan ada 4. Nanti disebutkan contoh masing-masing. Wa fi istilahil muhadditsin. Lafaz sunnah menurut istilah ahlul hadis. Hiya, yaitu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, atau pengikraran, au sifatin, atau suatu sifat, khilqiyatan au khuluqiyatan. Sifat khilqiyah, khilqiyah itu fisik, postur. Khuluqiyah itu akhlak, perangai. Jadi sunnah menurut ahlul hadis, sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik ucapan beliau atau perbuatan Rasul atau pengikraran Rasul. Ketika ada sahabat yang melakukan kemudian Rasul diam, tidak mengingkari, itu namanya takrir. Atau sifat, disebutkan Rasul itu badannya seperti ini, rambutnya seperti ini, secara khilqiyah, fisik, atau khuluqiyah, secara perangai, Rasul itu adalah orang yang dermawan, dan yang lainnya. Sawa'un kana qoblal bi'tsati au ba'daha. Baik yang diriwayatkan tadi adalah sebelum beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, atau setelah diangkat menjadi nabi. Jelas? Seperti kan disebutkan Rasul sebelum diangkat menjadi nabi kan beliau orang yang suka yakri al-dhaif, memuliakan tamu. Kemudian apa lagi? Suka menyambung silaturahim, tidak pernah bohong, dan yang lainnya. Kalau lebih simpelnya, lafaz sunnah menurut ahlul hadis, muhaddisin, adalah hadis itu sendiri. Difahami? Ada hadis innamal a'malu binniyat. Ini menurut ahlul hadis atau muhaddisin disebut dengan sunnah. Difahami? Sehingga ketika disebutkan dalam hadis taraktukum ala syai'ain, aku tinggalkan kalian pada 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan.
Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata Rasul? Kitabullah wa sunnati. Ya. Kitabullah dan sunnahku. Alaikum bisunnati. Ya. Itu beda lagi maknanya. Ketika Rasul mengatakan alaikum bisunnati, itu beda lagi. Ya. Atau contoh yang lain, hadis Rasul ketika beliau mengatakan, hadis Abdullah bin Mas'ud, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang imami suatu kaum adalah orang yang pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka dalam masalah bacaan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang ngimami adalah orang yang paling pandai terhadap sunnah. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, ai hadis, itu hadis Rasul, difahami? Kemudian bainama hiya fi istilahil usuliyin, adapun sunnah di dalam istilah ahli usul, tutlaqu ala ma jaa manqulan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, diitlakkan tentang riwayat yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yunas alaihi fil kitabil aziz, riwayat yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang lam yunas alaihi fil kitabil aziz, yang tidak ada nas padanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Difahami? Jadi kalau menurut ahlul usul, lafaz sunnah itu menurut istilah mereka sesuatu yang datang penukilannya dari Nabi SAW dan tidak didapati nas di dalam Al-Quran. Bal innama nussa alaihi min jihatihi, bahkan perkara tersebut hanya datang nas, dinaskan dari sisi Rasul saja, dari arah Rasul. Kana bayanan lima fil kitabi aula, baik sebagai penjelas yang ada dalam Al-Quran ataupun tidak ada dalam Al-Quran. Difahami? Jadi istilah usul, ahli usul mereka mengatakan ini sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW dan tidak ada dalam Al-Quran. Difahami? Tidak ada dalam Al-Quran. Nah, yang dinukilkan dari Nabi SAW ini bisa jadi memang tidak ada pembahasannya dalam Al-Quran, seperti keterangan dari Nabi SAW larangan menjamak, mengumpul dalam pernikahan antara baina imra'atin wa ammatiha au khalatiha, antara seorang wanita dengan bibinya dia. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Misalkan Dr. Vicky nikah dengan istrinya beliau ini, beliau nikah lagi yang kedua dengan bibinya istri atau dengan saudarinya istri, itu tidak diperbolehkan. Adakah dalil dalam Al-Quran? Tidak ada. Hadis ada. Difahami? Atau menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan disebutkan dalam Al-Quran gimana masalah zakat, waktu haqqahu yauma hasadi, ya, waktu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya, atau atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan atau keluarkan zakat pertanian itu waktu panennya. Itu kan miqdarnya kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Benar ayatnya, wa atu haqqahu atau waktu haqqahu, wa atu, ya, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan zakat pertanian tadi pada waktu panen. Adakah rincian dalam Al-Quran? Tidak ada. Rinciannya di mana? Berkaitan dengan 5% atau 10% dalam hadis. Difahami? Kemudian wa tutlaqus sunnah fi istilahil fuqaha ala ma laysa biwajib, dan lafaz sunnah diitlakkan dalam istilah ahli fikih
pada perkara yang bukan wajib. Jadi lawan dari wajib. Sehingga ahli fikih kan menyebutkan al-ahkam at-taklifiyah ada berapa? Ada 5 ya, khamsah. Apa kata mereka? Fardun, ya. Kemudian wajibun, kemudian mustahabun, makruhun, wa muharram. Jelas? Fardun, wajib, mustahab, makruh, muharram. Itu tadi. Ini ahkam. Masuk juga adalah al-mubah, ya. Walaupun untuk masalah fard dan wajib ini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama, wallahu alam, nampaknya sama saja ya antara fard dan wajib, walaupun mereka menyebutkan ada sedikit perbedaan. Sebagian para ulama mereka mengatakan 5 itu meliputi fardun atau wajib, kemudian mustahab, kemudian muharram, kemudian makruh, kemudian mubah. Hukum itu tidak lepas dari 5 perkara tadi. Walaupun seingat anak dia yang tidak memasukkan mubah. Karena kenapa? Karena mubah ini bukan kembali kepada perintah ataupun larangan, ya. Tidak ada perintah juga tidak ada larangan perkara mubah ini tadi. Kemudian di situ disebutkan fayuqal hadza syai' sunnah, maka dikatakan ini adalah sunnah. Maknanya apa? Muqabil al-wajib. Ai laisa bi fardin wala wajib wala muharramin wala makruh. Bukan suatu yang wajib, bukan fard, bukan wajib, bukan muharram, bukan makruh. Walakinna sunnah inda katsirin minas salaf awsa'u min dzalik. Namun di kalangan para ulama salaf terdahulu istilah sunnah itu lebih luas. Idh ya'nuna bis sunnah ma'nan awsa' min ma'naha indal muhaddithin wa indal usuliyyin wa indal fuqaha. Dikarenakan mereka para ulama di zaman dahulu memaksudkan dengan lafaz sunnah makna yang lebih luas dibandingkan makna yang ada di kalangan ahlul hadis, makna yang di kalangan ahli usul, makna di kalangan ahli fikih. Kenapa? Idh ya'nuna bis sunnah muwafaqatal kitab. Dikarenakan mereka maksudkan dengan sunnah tersebut adalah mencocoki Al-Quran wa sunnata Rasulillah SAW dan sunnah Rasulullah SAW wa ashabihi dan sunnah para sahabat, sawa'un fil umuril i'tiqadat awil ibadat wa yuqabiluha al bid'ah, baik pada perkara keyakinan ataupun perkara ibadah, dan lawan dari sunnah tersebut adalah bid'ah. Difahami? Nah, fayuqal fulanun ala sunnah, si fulan ala sunnah idza kanat a'malu ala wifqi kitabillah wa sunnati Rasulillah SAW. Apabila amalan perbuatan dia mencocoki Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Difahami? Sehingga di kalangan mutaqaddimun ketika mereka sebutkan sunnah, maka yang mereka inginkan adalah syariat. Difahami? Syariat. Nah, oleh karenanya kita dapati pada buku-buku mereka, ketika mereka sebutkan buku mereka Syarhus Sunnah, ya, Al-Baghawi misalkan, isinya apa? Syariat ini tadi, hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam ada, tauhid ada, akidah ada, dan yang lainnya. Difahami? Sehingga yang mereka inginkan adalah syariat ini tadi, tidak terbatas pada permasalahan tertentu. Wa yuqal fulan 'alal bid'ah, dikatakan si fulan di atas kebid'ahan idza kana amalu mukhalifan lil kitabi wa sunnah au ahadihima, apabila amalan dia menyelisih Al-Quran dan sunnah atau salah satu dari keduanya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa lafdzus sunnah fi kalamis salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsuduna al-kalam fil i'tiqadat. Lafaz sunnah pada kalam salaf mencakup sunnah dalam ibadat dan sunnah dalam i'tiqadat. Meskipun kebanyakan dari kalangan salaf mereka menyusun buku dalam masalah sunnah dan yang mereka maksudkan adalah i'tiqadat, keyakinan, seperti As-Sunnah lil Khallal, isinya apa? Akidah semua. Atau Syarhus Sunnah Lalikai, itu juga masalah akidah.
Syarh Sunnah Al-Barbahari masalah akidah. Difahami? Wa yaqulu rahimahullah, atau lihat di taklik di bawah itu ya. Famathalan As-Sunnah lil Barbahari, As-Sunnah li Ibni Abi Asim, As-Sunnah li Abdillah ibni Ahmad, wa hakadha. Tadi yang disebutkan ya. Demikian juga kami dulu disebutkan sama Syekh Yasin rahimahullah. Beliau mengajarkan seperti ini ketika kita dulu belajar Syarh Sunnah Al-Barbahari. Beliau menyebutkan pembagian sunnah menurut para ulama itu ada 4 macam tadi. Layak suduna biha sunnah fi istilahil muhaditsin wal fuqaha wal usuliyyin. Mereka ketika menulis buku As-Sunnah karya Al-Barbahari, As-Sunnah li Ibni Abi Asim, As-Sunnah li Abdillah ibni Ahmad, mereka tidak memaksudkan dengan sunnah di situ apa yang dimaksudkan oleh istilah al-muhaditsin, istilah fuqaha dan usuliyyin. Difahami? Wa yaqulu rahimahullah ta'ala fil Hamawiyah, berkata rahimahullah ta'ala dalam fatwa al-Hamawiyah. Fatwa al-Hamawiyah atau istilah lain Jawabul I'tiradat al-Misriyah, atau dikenal dengan fatwa al-Hamawiyah al-Kubra, ya. Ditalkhis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan judul apa? Fathu Rabbil Bariyah. Fathu Rabbil Bariyah, ya. Fitalkhis al-Hamawiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sunnah maka ana alaihi Rasulullah SAW i'tiqadan wa qatisadan qaulan wa amalan. Sunnah adalah sesuatu yang Rasulullah SAW berada di atasnya, i'tiqadan secara i'tiqad, wa qatisadan secara iqtisad. Iqtisad ini mencakup muamalah, ya, mencakup muamalah dan yang lainnya. Wa qaulan wa amalan, baik qaul dan amalan. Sehingga yang namanya sunnah itu lebih umum, difahami? Lebih umum, mencakup i'tiqad, mencakup ibadah, mencakup muamalah, mencakup akhlak. Itu semua masuk dalam istilah sunnah. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin yakhussus sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqad. Banyak dari kalangan para ulama mutaakhirin mengkhususkan istilah sunnah dengan yang berkaitan i'tiqad, dengan yang berkaitan i'tiqad. Li'annaha asluddin, dikarenakan sunnah i'tiqad ini tadi, sunnah atau i'tiqad adalah asluddin, asal agama. Wal mukhalif laha ala khatarin azim, kata Ibnu Rajab, orang yang menyelisihinya ini tadi berada pada bahaya yang sangat besar. Jelas? Ibnu Rajab mengatakan kebanyakan para ulama belakangan ini mengkhususkan lafaz sunnah, maka yang dimaksudkan adalah i'tiqadat, keyakinan, iman terhadap takdir, hari akhir dan yang lainnya, ya. Disebutkan di sini di ta'liq. Walidha kathuratil mu'allafat ala hadzal makna bismis sunnah. Oleh karena itu banyak karya tulis dengan makna ini menggunakan nama sunnah. Difahami? Misal as-sunnah lil Imami Ahmad, sunnah karya Imam Ahmad. Was sunnah li Abi Daud As-Sijistani, sunnah karya Abi Daud As-Sijistani. As-sunnah li Abi Asim, as-sunnah li Abdillah ibn al-Imami Ahmad. Jadi ada usul sunnah Imam Ahmad, as-sunnah li Abi Daud As-Sijistani, as-sunnah li Ibn Abi Asim, as-sunnah li Abdillah ibn al-Imami Ahmad, as-sunnah li Ibn Abi Hatim Ar-Razi, as-sunnah karya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi atau Aqidatur Razi'in, ya. Wa ghairiha, dan yang selain itu. Itu yang ada di kalangan para ulama. Qultu, kata Syekh Abdul Salam atau As-Suhaimi, ya, Abdul Salam As-Suhaimi, fa sunnah idza utliqat fi babil aqaid, maka lafaz sunnah kalau diitlakkan pada bab akidah, innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan. Nah, lihat deh, lafaz sunnah kalau dipakai dalam bab akidah, maka yang dimaksudkan adalah agama itu secara totalitas, secara sempurna. La mastalaha alaihi ulamaul hadis wa ulamaul usul wa ulamaul fiqh. Bukan menurut istilah ulama usul, ulama hadis, ulama fikih. Difahami? Nyambung?
dokter fikih. Jadi kata para ulama, ketika mereka menyebutkan lafaz sunnah, maka yang diinginkan adalah agama itu seluruhnya. Difahami? Kalau mau dibagi, ada lafaz sunnah, istilah kita yang belakangan ini tadi. Ya, apa? Ya, sunnah itu cuman modal celana cingkrang sama cadaran. Kalau antum celananya sudah cingkrang, maka dibilang ini ikhwan sunnah. Ya benar. Ada akhwat cadaran, dikatakan ini akhwat sunnah. Walaupun tadi akhlaknya kulubu syayatin, ya, perangainya perangai kayak gaya preman. Kalau laki-laki, perempuan yang bercadar ini tadi mirip cabe-cabean, ya kan, jauh dari ibadah, ya, jauh dari ibadah, jauh lagi dari akidah salaf. Tapi karena modal celana cingkrang, modal cadaran, berapa banyak orang ketipu gara-gara yang seperti ini, ya pada ketipu bisnis, ya, banyak, ya, ikhwan akhi sunnah, tahu-tahu gelap ke duit, ya. Karena kalau masuk ke ikhwan salafiyah ini, ya, itu paling mudah, paling enak. Antum pura-pura ngaji, rajin ngaji, sekali dua kali duduk depan, ikut komunitas KPMI ke dunia, dah agak dikenal dikit, gaya-gaya dikit, tuh agak gaya pembisnis, ya, pinjam situ, pinjam sini, ajak bisnis sana, bisnis ini, ngilang. Tahu-tahu tersebar di WA, akhi, kalau menemui dengan data ini tadi, waspada. Kami di wilayah kami, sering kan kita dapat seperti itu kan, ini di wilayah kami ketipu sekian ikhwan. Dulu pernah yang seperti itu, ya. Jangankan yang sekelas ikhwan, itu di pondok pesantren pernah ketipu. Mana cerita sendiri sama ustadz, ngilang katanya dia. Masuk pondok pesantren dulu, rajin menampakkan belajar, pinjam di si A, si B, si C. Ya modal bayan tuh masuk pondok pesantren itu yang modal sekitar 1 juta. Tapi semangat, tampakkan antum seorang yang soleh selama sebulan ini tadi. Baik, akrab, suka bantu. Gaya pula sambil antum gaya-gaya kayak orang kaya gitu loh. Minjem sini, minjem situ, antum pergi. Bisa untung Gus, itu tadi. Nanti pindah lagi ke pondok pesantren yang lain. Dan itu kebiasaan. Ya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, as-sunnah hiya tariqul masluk. Sunnah itu jalan yang sudah ditempuh. Fayashmalu dzalika at-tamassuk bima kana ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhur rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal ila akhirih. Maka kalau sunnah yang dimaksudkan adalah jalan yang sudah ditempuh, maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidun berada di atasnya, baik berupa keyakinan, amalan, perbuatan ataupun perkataan. Difahami? Sehingga sunnah itu adalah mencakup i'tiqad, mencakup ibadat, mencakup muamalah, mencakup akhlak dan yang lainnya yang dulu Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Difahami? Jelas ya? Namun gini, mereka mengatakan tidak bisa atau tidak mesti, ya, tidak mesti seseorang dikatakan ahlus sunnah harus terdapat pada dirinya, ya, ibadah yang sempurna, muamalah yang sempurna, akhlak yang sempurna sebagaimana akhlak Nabi dan akhlak para sahabat, atau ibadah Nabi dan ibadah para sahabat. Difahami? Para ulama cuma menyebutkan seseorang dikatakan ahlus sunnah apabila i'tiqadnya sudah sempurna dengan i'tiqad ahlus sunnah. Difahami? Nah, adapun ibadah, adapun akhlak, muamalah dan yang lainnya, ini tidak mesti. Jadi dipersyaratkan seseorang sebagai ahlus sunnah bukan masalah penampilan, bukan masalah ibadah, tapi yang dipersyaratkan i'tiqadnya dia tadi adalah usul ahli sunnah.
baik dalam masalah keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup apa? Rububiyah, uluhiyah, ala semua sifat harus sesuai dengan keyakinan salaf, sahabat. Kemudian dalam masalah Rasul, dalam masalah kitab, kalamullah, Al-Quran dan yang semisalnya, dalam masalah hari akhir, takdir, qada dan qadar, rukun iman itu harus sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah secara sempurna. Kalau timpang satu saja, kata para ulama, khalafa aslan min usuli ahli sunnah, maka keluar dari sunnah. Difahami? Nah, ketika seseorang sudah sempurna prinsip usulnya yang satu tadi dalam masalah i'tiqadat, sempurna, kamilan, 100%, tidak boleh dikurang-kurangi. Ini kan ada usul, ada furu' dia kan. Nah, usulnya harus sesuai i'tiqad Ahlus Sunnah. Misalkan contoh, dia menetapkan haud, menetapkan telaga, menetapkan sirat dan yang lainnya. Ini kan usulnya harus ditetapkan semua sama dia, diimani. Ru'yatullah, Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, itu semua usul ahli sunnah wal jamaah. Dia imani, dia tetapkan. Kemudian dalam masalah ahkam, ibadat, fikih, muamalah, ternyata dia timpang pengamalannya. Difahami? Maka dia masih dikatakan ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah yang kurang, atau ahlus sunnah yang nakis keimanannya. Difahami? Jangan antum keluarkan. Kalau antum mengeluarkan, ini bahaya. Kecuali dikecualikan dia sudah banyak mukhalafah dalam furu', dalam ahkam, dalam muamalah, dalam akhlak tadi, maka dikeluarkan dari ahlus sunnah. Sehingga seseorang dikatakan keluar dari ahlus sunnah apabila menyelisih aslan min usuli ahli sunnah, salah satu prinsip dari prinsip ahlus sunnah itu. Jelas? Atau banyak menyelisih dalam masalah furu' tadi yang anda sebutkan, ibadat, muamalah. Difahami? Banyak, ingat ya, banyak, bukan dikit. Kalau banyak bisa keluar dari ahlus sunnah. Contoh, seseorang akidahnya ahlus sunnah, akidahnya tadi, tapi dalam masalah furu' terlalu banyak dia menyelisih. Dia mengatakan, contoh, puasa Syawal tidak sunnah, menyelisih kan. Kemudian dia mengatakan sholat duha tidak sunnah, sholat tarawih tidak sunnah. Sehingga banyak perkara-perkara sunnah yang dia katakan tidak sunnah. Itu bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Difahami? Nah, itu ketentuan tadi. Tapi kalau dalam masalah usul, mereka menyebutkan satu saja dia selisih prinsip Ahlus Sunnah. Misalkan dia mengatakan tidak ada telaga, itu cuman sekedar khayalan, tidak ada dajjal. Itu dajjal cuman istilah, simbol kekufuran. Berarti dia bisa dikeluarkan dari sunnah. Difahami? Satu saja. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan kitab ini sampai di sini. Jelas ya? Nah, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di bawah, atau Syekh ini menyebutkan di ta'liq, idan as-sunnah al-muradu biha huna ma yuqabilul bid'ah hiya ittiba'ul kitabi was sunnah bi fahmi salafis saleh. Sehingga yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ketika antum mengatakan kami akan mengikuti sunnah, berarti antum akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Si fulan ala sunnah, misalkan nih anda mengatakan Pak Roni ala sunnah, Agus ala sunnah, Pak Doni ala sunnah, Derli ala sunnah. Ketika dikatakan ala sunnah, maka yang dimaksudkan apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Difahami? Jangan antum salah, saya salah istilah pula ya. Si fulan ala sunnah, maksudnya mustahab. Bukan. Difahami? Ya, difahami. Nah, sekarang kembali kepada penggunaan istilah sunnah. Istilah sunnah. Contoh,
Ketika antum menggunakan lafaz yang kampung sunnah, ya, pemakaman sunnah, apalagi minuman sunnah, ya Gus, apalagi servis sunnah, kurma sunnah, pempek sunnah, misalkan. Apa yang antum inginkan dari sunnah tadi? Kalau cuma sekedar lafaz, ya, namo be, ya nama tidak ada masalah. Sebagaimana antum menamai, misalkan apa? Pondok pesantren Al-Islam, ya enggak? Pondok pesantren As-Sunnah, pondok pesantren Al-Quran, nama gitu loh. Cuma sekedar nama, musammayat, itu tidak masalah. Namun mereka para ulama menyebutkan kalau penamaan ini tadi lebih baik ditinggalkan, ya, untuk perkara-perkara yang sifatnya mubah. Kenapa? Ada unsur, mereka katakan nanti ada unsur satu, jual beli, istilah menjual sesuatu yang mengesankan agama, padahal perkara ini mubah. Kemudian mereka sebutkan juga berkaitan dengan kalau ini adalah suatu kebatilan, maka dosa. Misalkan contoh, mereka contohkan ada orang ahlul maksiat, dilakopi dengan lakop Islam, lakop sunnah, itu tidak boleh. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Contoh, ada kafi, karaoke kus, tempat karaoke keluarga. Antum kasih nama di situ karaoke sunnah, boleh apa tidak boleh? Nah, kita kan tidak bisa jamin muamalah kita ini tadi, namanya muamalah Gus. Antum punya toko itu, ya, tokonya antum bertuliskan toko As-Sunnah, toko Al-Islam. Antum bisa jamin transaksi antum murni, yang datang di situ betul-betul. Ya namanya kita muamalah ini kan mubah Gus, perkara mubah. Nah, jangan sampai lafadznya ini tadi membuat lafadz ini tercemar. Contoh misalkan, berapa banyak orang ngoceh-ngoceh, katanya syariah. Tahu-tahu, misalkan contoh ya, muamalah kredit kaplingan syariah. Tahu? Dulu ada di Palembang ini, di Macalindungan itu. Karena Anda juga termasuk korban. Kaplingan syariah. Apalah nama kaplingan dulu. Pokoknya nama PT-nya PT Medina Realty Indonesia. Di antaranya korbannya Ana sama Ayu Ana. Duit Ana waktu itu 25 juta. Duit Ayu sampai sekarang 40 juta ada dibayar. Uangnya ada di Pak Jo. Itu tadi. Ditahan di Pak Jo. Nah, ya ngoceh-ngoceh yang konsumen yang lain syariah lemak lah, riba mah ini jelas itu tadi lah, syariah nipu pulo. Nah itu tadi akhirnya nama syariah ini jadi celaan. Jangan sampai antum buat tanah kapling Gus, ini kapling sunnah, jarak akses 500 meter dari Masjid Darul Hadis, duit jamaah kapling bermasalah, duit jamaah hilang, antum kabur, akhirnya apa? Kampung sunnah, sok gaya sunnah. Akhirnya apa? Lafaz sunnah tadi yang jadi celaan. Difahami? Nah, jadi antum muamalah ini tadi, tolong jaga lafaz syar'i ini tadi. Sehingga lafaz syar'i ini tadi termanfaatkan untuk perkara yang bagus. Difahami? Nah, seperti itu tadi. Hindari. Yang jual beli muamalah itu perkara-perkara mubah, boleh. Tidak masalah. Misalkan Pak Roni, dia punya usaha es boba, ya. Antum punya usaha boba Pak Roni, boba sudah mubah, antum kasih nama-nama terserah bebas, es boba segar manis, ya kan, tidak masalah. Tapi kalau antum gunakan nama Al-Islam, udah mana boba mah ini gayanya bulu, batu esnya yang banyak, nama Islam kena coreng enggak? Kena coreng. Difahami? Nah, seperti ini tadi. Difahami? Jadi tolong kawan-kawan yang punya usaha bisnis seperti itu, kalau menggunakan lafaz sunnah, lafaz Islam, lafaz yang berkaitan dengan agama ini, tolong dijaga baik-baik.
Ya enggak? Jangan sampai lafaz ini tadi menjadi celah, menjadi cacian bagi orang-orang yang dirugikan dalam dunia bisnis ini tadi. Difahami? Itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam.